mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Yang terhormat Ketua LPCR PN PP Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Muhammad Jaludin Ahmad. Kita langsung saja. Kalau Kiai di Muhammadiyah itu artinya yang menguasai kitab kuning. Kalau Kiai sebenarnya yang istrinya dua. Lebih. Ketua PWM DKI Jakarta Bapak Haji Ahmad Abu Bakar, Doktor. Wakil Ketua PWM DKI Jakarta Profesor Bunyamin. Wakil Ketua PWM Banten yang membidangi LPCR Bapak Dadang Burhanuddin. Cari kemana Pak Dadang nanti. Ketua LPCR PM DKI Jakarta sekaligus Ketua PCR Matraman Bapak Latif Utomo. Ketua LPCR PM PWM Banten Bapak Amiruddin Abdul Karim. Kemudian juga Ketua LPCR PM PWM Jawa Barat Bapak Nasirin Jelemsi. Ini ada senior saya di PPLMJ ya Nandi Rahman. Gimana Bu ya? Oh, udah itu yang daya. Kemudian tentu saja Ketua LPCR PM PDM DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Alhamdulillah, syukurlah siang hari ini saya dapat bersilaturahim dengan para penggawa Muhammadiyah. Mereka para tokoh yang bergelut dan berjibaku di pimpinan ranting Muhammadiyah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Alhamdulillah masih ada ranting. Walaupun ada ranting itu penting, tapi beberapa tempat ranting itu penting. Ada ranting yang wujud keadaan itu. Jadi namanya ada, SK-nya ada, kegiatannya. Ya, cuma biasanya muncul menjelang pertama. Pertama muncul, nanti menjelang musfir muncul, menjelang musfir muncul, menjelang muscah muncul. Tapi hari-hari sepi, ya ada yang hidup ada yang tidak. Tapi saya kira ini satu komitmen kita bersama-sama dan saya setiap kali mendengar Mas Jamal ceramah ini saya semangat ya karena suaranya mantap gitu, seperti polisi yang sedang polisi yang sedang ada koruptor. Jadi saya ditaruh di seksi siang, saya tahu teman-teman Muhammadiyah itu biasanya punya strategi. Kalau menaruh Mas Mukti yang siang, ya waktunya orang ngantuk. Jadi saya ini spesialis ceramah di jam-jam yang berat. Tapi alhamdulillah ini kan begitu Mas Jamal pidato semuanya bersemangat, semuanya giroh kembali untuk kita memperkuat zaman dan nanti. Saya tidak perlu mengajari banyak hal karena saya ini pimpinan yang tidak berhasil di ranting. Ranting saya di Kudus kemarin kalah sama Bimbing Rejo. Ranting saya di Kudus kita Serambi itu kalah sama Bimbing Rejo. Ranting saya di Pondok Capi ini juga masih kembang kempis, tapi kayaknya sih berkembang sih, nggak semakin kempis karena terus kita tekuni dan biasanya jamaah saya itu Mas Jamet, tapi tadi nggak ada karena kata menyiapkan acara ini. Padahal pagi tadi menunya soto loh Mas. Soto Kudus. Begitu nggak ada macam-macam jadi soto loyo. Karena kami di ranting itu ada kegiatan namanya bertaji Mas. Berjamaah tahajud, mengaji, langsung sholat subuh, kemudian ceramah itu hari Jumat dan hari Ahad, jadi sepekan 2 kali. Cuma biasanya kalau hari Ahad itu agak banyak karena
dilanjut dengan sarapan bersama. Menunya ganti-ganti, minggu yang lalu kacang hijau, hari ini soto, tergantung kasih ranting. Dan saya memang ketika tidak ada acara di luar kota, saya usahakan untuk selalu hadir menyemangati, walaupun memang ini program ranting yang agak nekat ya, boro-boro tahajud subuh ada terlambat. Karena itu ya anggotanya gitu-gitu aja gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya share di grup, saya datang gitu, ternyata ada pengaruhnya. Yang datang agak banyak karena ada saya gitu. Ya kalau ada saya kan banyak pulaan ide, banyak jalan. Mereka datang saja walaupun ngantuk itu sudah menyemangati. Karena itu pemimpin itu diperlukan kehadirannya bukan karena fisiknya yang kuat, tapi dia hadir membersamai. Seperti Pak Dirman itu kan, Jenderal Sudirman, tokoh kita itu, Bapak TNI itu kan sudah harus ditandu kan beliau ketika memimpin perjuangan. Tapi walaupun ditandu, karena hadir di situ, maka spiritnya itulah yang menggerakkan. Karena itu menurut saya kegiatan di ranting itu yang paling pokok, sering-sering saja diadakan pertemuan. Tadi saya setuju itu. Dan kalau pertemuan usul saya macam jangan rapat melulu. Ya seneng-seneng lah ketemunya tuh sekali-sekali bakso bersama, foto bersama, gitu. Rapatnya itu kalau ada yang genting-genting saja. Biar yang rapat banyak itu yang di PP, gitu ya, banyak rapat. Atau yang kita persyaratkan menjadi terbatas. Walaupun tentu semua hal harus kita musyawarahkan bersama-sama sebagai bagian dari membangun keakraban. Karena teorinya sebenarnya sederhana aja. Ranting itu kan grassroots, ya, akar rumput yang memang dia menjadi kuat kalau ikatan di antara anggota itu kuat. Nah, ikatan anggota yang kuat itu terbangun karena sering bertemu. Nah, media pertemuan itu ya bisa tentu saja karena ini namanya FPCRPM, dan itu dulu waktu diskusi di PP ketika membentuk majelis ini, sekarang masih lembaga ya. Nanti saya kira perlu jadi majelis menurut saya ini. Majelis Pengembangan Cabang Ranting yang menjadi bagian dari bagaimana kita back to basic. Karena saya menengarai di Muhammadiyah ini ada gejala gerakannya itu bergeser dari community based movement menjadi amal usaha based movement. Jadi gerakan yang berbasis komunitas menjadi gerakan berbasis amal usaha. Saya pernah dikritik teman-teman saya NU. Ya, Muhammadiyah itu kalau mengumpulkan orang itu setengah mati. Jadi kalau ngajar Muhammadiyah bergerak nanti jangan yang datang sekolahnya, jangan yang datang nanti rumah sakitnya, anggotanya tidak ada. Dan kritik itu menurut saya tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya salah. Karena apa? Ya, kalau tadi seperti Mas Jamal itu, kalau dia amal usaha, apalagi yang besar, itu rapat sampai malam, semangat aja dia. Karena pulang insya Allah ada amplopnya. Soal ada isinya apa tidak soal lain. Artinya ada harapan. Gitu. Kalau rapat di ranting, itu apa yang diharapkan? Dan menurut saya ini realitas yang tidak boleh kita anggap sebagai perkembangan atau sebagai fenomena yang sekali. Karena aslinya Muhammadiyah itu adalah gerakan yang berbasis komunitas. Karena itu kita ketika bicara mengenai tujuan Muhammadiyah tidak bicara mendirikan negara Islam, tapi mendirikan masyarakat Islam, membentuk masyarakat Islam. Karena sesungguhnya negara itu kan intinya pada penduduknya, bukan pada sistem politiknya, intinya pada penduduknya. Nah itu yang kita bina. Nah kalau kemudian pembinaan kepada anggota ini tidak berjalan, ya masalah. Karena itu menurut saya ekosistem antara amal usaha, pimpinan persyarikatan di tingkat ranting, cabang, daerah, dan wilayah itu memang harus terus kita perkuat. Ba'duhum awliya ba'd. Satu dengan yang lainnya harus kita perkokoh. Dan karena itu kalau kita merujuk kepada ayat yang menjadi referensi Muhammadiyah,
Ali Imran 104 itu kata kuncinya kan ada pada kata-kata ya semuanya kunci, semuanya kunci. Tapi saya ingin mengurai, saya beri waktu berapa lama? Kalau saya jangankan selama 3 jam, 3 jam pun sanggup. Kakinya yang nggak sanggup. Setelah usianya melewati kepala 5 itu, Pak Abu Bakar ternyata kakinya itu kasih sinyal. Makanya masih, tapi kakinya sudah mulai merasa pegel, apalagi berat badannya juga belum memberikan yang ideal gitu. Di situ ada perintah kan, yang perintah itu sebenarnya soft. Wal takum minkum, hendaknya ada, hendaknya kamu adakan. Yang Quran menggunakan bentuk mukhatab, minkum bukan minhum. Jadi mukhatabnya itu kita berhadapan-hadapan langsung dengan Allah, itu kita disebut sebagai mutakalim wahdah. Allah mengajak kita dengan menggunakan lafaz kum. Kamu, hendaknya kamu adakan, hendaknya ada di antara kamu. Itu kita bayangkan wajah Allah itu di depan kita. Karena kita sebagai mutakalim wahdah, bukan mutakalim ma'al ghair. Domirnya itu domir yang kita tuh berhadapan-hadapan. Antum, bukan hum, bukan mereka, tapi kamu. Sehingga sebenarnya perintah itu mengandung pesan yang sangat mendasar. Karena kita harus membayangkan diri kita ini sedang berhadapan dengan Allah ketika membaca ayat itu. Nah, siapa itu? Kumnya itu siapa? Ummah. Kumnya itu ummah. Kamu itu adalah ummah. Kamu umat. Itu harus ada di antara kamu itu. Di dalam Quran 61 kali lafaz umat itu disebutkan. Mungkin bisa dihitung kalau mungkin saya salah menghitungnya. Yang di situ saya sering menerjemahkan umat itu dengan terjemahan sosiologis. Umat itu community. Dia beda dengan crowd, beda dengan kerumunan. Walaupun dalam masa sejarah awal Muhammad itu mulainya dari gerombolan. Iya. Tapi menurut saya lebih karena perkembangan bahasa. Mungkin juga konteks pada saat Muhammad itu didirikan. Karena ummah itu beda dengan firqah. Quran menggunakan istilah firqah juga. Walau la nafaro min kulli, ada yang hafal nggak? Ayat tentang dakwah itu. Betul. Beda dengan firqah. Kalau firqah itu seperti ya, firqah pecahan-pecahan gitu, perindilan. Ini sebenarnya gerombolan itu. Kalau kita tarik pada konteks bahasa Arabnya itu firqah itu. Tapi firqah pun tetap penting. Yang mereka itu tidak semuanya pergi berperang, tapi lihat tafaqahu fiddin, memperdalam agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan mereka itu ketika sudah semuanya mereka itu pulang, ini mereka memberikan peringatan. Jadi firqah pun penting, apalagi umat. Yang sebagai komunitas, maka umat itu paling tidak ada 4 ciri yang melekat di dalamnya. Pertama, dia tentu melibatkan lebih dari banyak orang. Karena itu kalau kita baca Quran itu menarik sebenarnya. Ummah itu bentuknya mufrad, tapi menghendaki makna jamak. Jamaknya ummah apa? Ummah atau a'immah. Nah, tapi kembali kepada pengertian ini, sebenarnya secara esoteris gitu, itu mengandung pesan yang kuat bahwa yang banyak itu sesungguhnya satu. Sehingga disitulah dia lafdzun mufrad, lafadz yang mufrad bermakna jamak. Sehingga di dalam umat itu harus ada kesatuan, harus ada ikatan yang kuat di antara anggota-anggota dari umat itu. Di antara orang-orang itu harus ada ikatan yang kuat sehingga mereka itu menjadi satu. Nah, yang ketiga, dia bergerak bersama. Bukan bergerak sendiri-sendiri. Karena itu
Lafaz berikutnya adalah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semuanya bentuk jamak mudzakkar salim yang menunjukkan pengertian aktif. Jadi bergeraknya harus bersama-sama. Yad'una bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bukan paten perendil. Paten perendil itu artinya apa? Sendiri-sendiri gitu. Ya kalau istilah yang sering kali kita dengar ya bersama-sama bekerja, bukan bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Yang sempurna itu mengandung pengertian bergeraknya harus bersama-sama, bergeraknya harus solid, bergeraknya harus kuat. Nah kemudian memiliki tujuan yang sama, yaitu kesuksesan. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bisa bergerak bersama karena punya tujuan yang sama. Tujuannya sama, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu kan sebenarnya filosofi umat itu. Nah Pak Bunyan yang begini belum ditulis di pelajaran Islam dari Muhammadiyah. Kayaknya baru saya bahas juga kayaknya itu. 2 SKS aja Pak, 2 SKS. Karena itu maka saya sering menerjemahkan biar agak keren dikit-dikit itu. Muhammadiyah itu adalah religious organized community. Jadi umat yang punya ikatan akidah yang dia itu terorganisasi. Itulah yang membedakan community dengan crowd. Kalau crowd itu kan berkerumun, mungkin tujuannya sama, tapi tidak terikat di antara satu dengan yang lainnya. Penonton Spanyol dan Argentina itu kumpul, tujuannya sama, tapi mereka ini kan berseteru. Makanya sering setelah pertandingan itu tawuran. Teriaknya beda, begitu Yamal itu giring bola, yang Spanyol seneng, yang Argentina seneng. Bahaya ini. Tapi kalau umat tidak begitu, semuanya bahagia, semuanya bersama-sama. Dan inilah yang menurut saya harus kita bangun sebagai bagian dari penguatan cabang dan rantai. Akarnya itu harus ideologis. Jadi Muhammadiyah itu menurut saya lebih sebagai harus utamanya sebagai gerakan keagamaan. Walaupun punya majelis ekonomi, ekonominya harus merupakan bagian dari gerakan keagamaan. Kalau ekonominya itu hanya linfulus faktor, cari duit sebanyak-banyaknya, dakwahnya tidak ada. Yang malfarku baina Muhammadiyah wa lipo. Apa bedanya ekonominya Muhammadiyah dengan lipo kalau ujung-ujungnya adalah fulus? Bikin sekolah, kalau ujung-ujungnya hanya misalnya cari murid yang banyak, lulus banyak, tapi kemudian tidak membina generasi bangsa, menurut saya, ya apa bedanya itu dengan sekolah negeri? Walaupun kalau saya tanya juga, apa sih beda sekolah Muhammadiyah sama yang lain? Oh ada Islam Muhammadiyahan, tapi sebagai pelajaran, bukan sebagai nilai dan karakter. Karena sebagai mata pelajaran, akhirnya yang terjadi itu bukan studi bagaimana menjadi Muhammadiyah, tetapi studi about Muhammadiyah. Mempelajari Muhammadiyah, bukan mempelajari supaya menjadi Muhammadiyah. Tentu menjadi Muhammadiyah tidak harus semuanya punya kartu akut, tetapi paling enggak dia menjadi orang yang mencerminkan dirinya itu sebagai orang yang berperilaku seperti orang Muhammadiyah itu. Nah ini yang menurut saya memang harus kita perkuat. Karena orientasi pengembangan cabang ranting ini memang harus kita berikan perhatian lebih. Dan itu tidak selalu mudah di tengah masyarakat yang memang semakin pragmatis. Ya kalau kita lihat misalnya ya, bagaimana sekarang ada kecenderungan kan, banyak warga Muhammadiyah yang lebih suka mendirikan
layanan sosial milik sendiri daripada membesarkan milik persyarikatan. Ini kayaknya pas ya. Ke lapangan, Pak. Saya meresmikan beberapa itu, saya datang, saya meresmikan karena yang punya warga Muhammad, tapi amal usahanya nggak ada dengan Muhammadiyah. Sekarang ada kecenderungan menarik juga. Saya tadi kan di Ranting, kan ada sholat habis di Ranting itu menengok rencana pembangunan TK macam-macam. Saya rencananya bangun TK 4 lantai, agak sombong kita. Biar saingan sama Matraman 4 lantai. Tadi nengok dari bawahnya rencana nanti parkir sama playground gitu, lantai 2-nya kelas, lantai 3-nya kelas, lantai 4-nya nanti rooftop, tempat nongkrong, kita juga bikin kafe di situ sambil ngopi sejarah buku gitu. Duitnya dari mana ya? Dari mana-mana. Kemudian ada yang cerita, Mas ada yang mau wakaf berapa? Agak luas 600 meter. Oh, alhamdulillah. Gimana? Di pinggir jalan lain dekat UT itu. Cuma 600 meter itu yang diwakafkan 300, yang 300 suruh beli. Kayak tunggalnya begini. Yang sejenis itu juga mulai banyak. Gitu. Nanti ketika kita cek and recheck harganya, rata-rata harganya di markup. Tapi bagus, kita harus hormati ini. Tapi kecenderungan mereka yang wakaf secara total, clear and clean, gelondongan serangan itu sekarang juga mulai surut. Banyak faktor. Selain karena mungkin memang ada pergeseran orientasi, yang kedua kadang Muhammadiyah ini juga belum mampu mengelola wakaf. Ya harus kita akui kan banyak sekali tanah wakaf Muhammadiyah itu yang belum termasuk wakafnya Pak BWF DKI yang dekat ranting saya itu. Sempat saya nego, kalau susah kasih saya aja Pak. Itu wakaf untuk BWF DKI itu di wilayah dekat ranting saya itu. Tapi hal-hal yang menyangkut pemindahan wakaf kita selesaikan secara seksama dalam tempo yang tidak usah Tapi poin saya Pak, di tengah pergeseran yang seperti ini, kalau basis ideologi itu tidak lagi ada, amal usaha kita juga selesai. Setelah saya jadi menteri itu saya beruntung karena banyak melihat organisasi yang dulunya sangat besar, tapi sekarang tidak hanya kembang kempis, makin kempis, tidak ada tanda-tanda kembang. Tidak boleh kita sebut nama. Itu karena apa? Karena tidak ada basis ideologinya. Tidak ada basis ideologi. Karena itu maka ideologi ini harus kita perkuat. Tentu dengan pendekatan-pendekatan yang memang lebih cair, pendekatan-pendekatan yang lebih inklusif. Kalau pengertian ya kalau sudah di bawah itu, ya soal-soal yang kadang-kadang kita memang masih terlibat itu kan ya, ini kalau diundang tetangga tahlilan datang apa enggak, itu kan masih jadi persoalan. Yang itu menjadi ikhtilaf yang kadang-kadang nggak selesai-selesai juga di Muhammadiyah. Nggak selesai juga karena apa? Pemahaman terhadap ideologi pemurnian tauhidnya itu belum sama. Jangankan kok datang, ada yang diberi makanan pun itu nggak mau makan. Nah, masa bertetangga begitu? Muhammadiyah seperti ini Muhammadiyah yang apa kata beliau? Ya pokoknya begitulah. Karena itu kalau saya, ini Mas Jafet ada di sini kan, kalau saya diundang tetangga tahlilan, saya datang, tapi saya tidak mengadakan. Saya tidak mengadakan, tapi kalau diundang saya datang. Karena bagian dari hidup bermasyarakat. Kan tahlilan itu bukan diikut, itu kan bagian dari amalia. Kita kan nggak ikut-ikut ya. Masa sama tetangga kita nggak mau berbicara. Ada tetangga saya NU, PKB, sekarang jadi anggota DPRD. Anaknya lahiran, kemudian akikoh, saya datang, dia malah bingung saya datang. Malah dia yang bingung. Saya tenang-tenang saja.
Kan hakikah itu kan sunnah. Nah, soal dia pakai sholawat itu urusan dia. Dan saya datang itu karena saya tahu tetangga saya sedang berbahagia punya anak. Ya berarti saya juga punya tanggung jawab sosial, nanti ikut juga membina anak dia karena menjadi hidup bertetangga. Yang begini-begini di kita belum selesai. Yang begitu-begitu di PP nggak ngurus. Apalagi PP nggak pernah dilantik. Emang ada ya? Nggak nyebut orang. Yang begini-begini tidak mudah. Yang begini-begini tidak mudah. Soal ziarah kubur, saya geger kan di Pasal Muhammadiyah nggak boleh ziarah kubur. Yang mana ada Muhammadiyah melarang ziarah kubur? Nggak pernah ada. Yang dilarang itu adalah mengkultuskan orang yang sudah meninggal atau ziarah kuburnya untuk maksud-maksud yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kalau kita semua ke Raudhah itu kan ziarah kubur itu, ziarah kuburnya Nabi. Sampai ngantri. Oh, sekarang teman-teman saya NU itu ziarah ke makam Kiai Ahmad Dahlan dipoto. Mas izin ya ziarah ke makam Kiai Ahmad Dahlan. Monggo saya bilang. Saya bilang begitu. Makin banyak makin bagus. Lama-lama kan masuk kita suruh bayar. Maksud saya dengan menceritakan ini, kadang-kadang ideological basis kita itu belum cukup kuat dan pemahamannya kadang-kadang belum sama. Belum sama. Ada lagi belum nanti mantenan Betawi pakai ini kan, pakai ondel-ondel terus kemudian palang pintu, kemudian pantunnya itu apa gitu. Udah jelas siapa menang siapa kalah, udah jelas itu kan. Mungkin kalau yang Muhammadiyah yang tadi itu, Muhammadiyah yang sangat kaku, apa begini ini? Nabi tidak ada begini. Apa gak ada? Zaman Nabi ada ondel-ondel. Tapi mosok misalnya orang Muhammadiyah mau begitu, diundang tetangganya begitu, kok enggak datang? Ya datanglah menurut saya. Datang, apalagi memang juga yang pesilat begini-begininya diganti jadi tanpa sosial. Bagus itu kan. Diajari pantunnya itu, lu jual gua beli. Makanya saya kalau ada begitu seneng saya itu. Cuma kadang-kadang kelamaan. Diatur lah waktunya pakai parang gitu itu. Jangan melebihi parang sepur. Jadi kita tuh kadang-kadang miskin nuansa kultural. Karena pemahaman Muhammadiyahnya yang menurut saya tidak utuh. Dan ini yang memang menjadi tugasnya ranting. Yang begini-begini ini kita harus berurusan dengan itu. Urusannya tentu banyak lagi kan, tidak hanya dengan teman kita yang masih tadi, kadang-kadang yang agama lain juga. Saya punya teman seorang Romo, keluarganya meninggal, tinggalnya di Solo. Mas, saya belum bisa ketemu ya, saya mau tahlilan dulu gitu. Romo kan Katolik, ya tapi kan saya orang Jawa juga. Maksud saya, cara-cara kita ini masuk ke masyarakat itu harus cair. Ya sedang ramai di Sampang itu kan begitu kan. Yang itu sebenarnya kalau kita dari sisi Muhammadiyahnya nggak ada, kan saya berusaha dari sana. Dan saya pun ditolak itu ke Sampang itu. Kan saya diundang acara milad, awalnya acaranya di Pendopo Kabupaten. Kemudian H-2 itu dinyatakan nggak boleh pakai, alasannya listriknya rusak. Nah kalau ada menteri datang, listrik rusak, ya perbaiki dong listriknya. Jangan menterinya suruh pergi, nggak boleh pakai. Terus saya datang ke situ dan meresmikan cabang baru. Pokoknya ya, itu cabang yang kemarin di rusuh yang viral itu, Karangpenang itu. Tua cabangnya itu dulunya LDII, kemudian hijrah ke Muhammadiyah. Dia pengusaha, kalau saya datang tuh pakai jas, pakai dasi gitu mas. Saya pakai batik biasa, dia pakai jas, pakai dasi. Di Madura panasnya nggak karu-karuan. Sebab punya doktrin itu. Dia punya PKBM di situ.
Secara ekonomi memang dia di atas. Nggak ada yang berani datang itu. Kepala-kepala desa nggak ada yang berani datang. Ada satu kepala desa datang, cerita, lo kok bapak berani datang? Karena saya tidak tergantung pada beliau-beliau itu, saya sendiri sebagai kepala desa. Disitulah saya bercanda awalnya. Tunjukkan ini video anak sekolah yang harus nyebrang sungai, perlu jembatan. Terus saya bilang harganya berapa? 400 juta. Udah nanti kita bangun jembatan Sirotol Mustaqim. Awalnya saya bercanda. Ternyata saya datang ke Bangkalan dikasih tahu bahwa mau bangun jembatan Sirotol Mustaqim. Saya bercanda. Saya terus diberitahu sama Pak Bianto, sekretaris BBM yang juga tenaga saya sama saya itu. Mas Moti kan di Madura dianggap kiai, jadi guyonnya pun dianggap serius. Saya dipaksa itu jauh, nggak datang karena jauh dari Bangkalan ke situ ya. Ada sekolah roboh itu jauh. Mereka tuh udah bikin video apa, akhirnya saya datang peletakan batu pertama. Cuma anggaran 400 jadi 700. Saya nyarinya kemana? Sudah terlanjur bilang kan nggak ada cerita Muhammadiyah itu cuma bilang-bilang saja kan. Apalagi sudah jadi menteri, saya ke PP masa. Nah maksud saya gesekan di bawah yang begini masih banyak. Karena itu menurut saya strategi pengembangan ranting itu harus strategi inklusif. Saya sering menyebut dengan puritan inklusif. Kita punya itikad Muhammadiyah, tapi jangan eksklusif sebagai orang Muhammadiyah. Dan itu harus kita tunjukkan dalam relasi sosial kita. Relasi sosial itu yang membuat dan menjadi pintu masuk Muhammadiyah. Sehingga karena itu masjid-masjid Muhammadiyah itu memang harus masjid yang dibuka untuk semuanya dan bermanfaat untuk semuanya. Kadang-kadang relasi sosial itu ya dalam bentuk-bentuk yang kita secara pribadi memang orang yang bersosialisasi, atau yang kedua yang kita masuk dari pintu layanan sosial. Ya belum tentu juga sudah kita beri beasiswa, sudah kita beri berobat gratis masuk ke Muhammadiyah, belum tentu juga. Tapi paling tidak sudah tidak memusuhi gitu. Ini yang di bawah itu harus kita bangun, relasi-relasi sosial yang terbuka. Jangan warga Muhammadiyah itu menjadi orang yang eksklusif. Ya mungkin yang bisa cerita saya di kampung siapa ya, saya kan kalau perlu kan biasa aja kadang pakai celana pendek, tapi masih melewati lutut ya, terus jalan. Sampai ada anak-anak kecil yang main itu nanya kepada istri saya, Bu Haji, Pak Haji itu katanya orang kaya ya? Dan sampai anak-anak kecil itu gitu. Dia bilang saya ini katanya orang kaya. Padahal saya sama sekali nggak menunjukkan itu, kan saya biasa, hidup biasa. Panjangnya beberapa kali ke rumah saya dan beberapa kali tersesat juga. Dan rencananya memang itu yang. Tapi tidak pernah kita itu menjadi orang yang eksklusif. Jangan kita bangun jarak dengan masyarakat. Apapun posisi sosial kita, karena itu kuncinya. Nah, yang berikutnya yang memang harus kita perkuat dengan bagaimana ada amal usaha yang membuat ranting itu menjadi bergerak lebih baik lagi. Pemahaman amal usaha kita itu bergeser. Sesungguhnya amal usaha itu kan tidak harus selalu berupa sekolah. Kita kalau kembali kepada definisi awal, amal usaha itu boleh berupa masjid. Bahkan pengajian pun itu bisa disebut sebagai amal usaha dalam definisinya itu. Cuma mengalami penyempitan makna. Amal usaha itu ya sekolah, ya rumah sakit, ya panti asuhan, gitu kan. Ya kemana-mana itu, karena memahaminya itu kemudian ingin mendirikan sekolah terus. Padahal kira-kira kalau mendirikan sekolah itu tidak laku sekolah itu. Apanya Pak? Amalnya kurang, usahanya banyak. Nah, amalnya kurang, usahanya banyak. Jadi istilah bahasa ini kan. Makin ketemu orang RPJL itu makin banyak masalah kita.
Karena itu maka ekosistemnya perlu kita perkuat. Misalnya sekarang kan dakwah komunitas, itu kan kita ganti dari lembaga dakwah khusus yang selalu datang ke daerah-daerah terpencil itu. Kemudian kita ubah namanya menjadi dakwah komunitas. Ya komunitas itu bisa jadi macam-macam, ini menyebut komunitas anak-anak muda dan sebagainya. Sehingga sekarang ini dakwah komunitas itu bisa masuk kemana-mana itu. Ada kelompok komunitas sepeda, itu ada motor, ada bikersmu, ada motormu, ada lagi goesmu. Kemarin baru saja diluncurkan itu kucingmu. Ya kan itu kita kucing gitu. Itu tak kirim ke Pak ini, wakil ketua komisi 10 Pak Lalu itu ya gitu. PKB MU itu tak kirim nih Pak Lalu kalau mau ikut Pak ada komunitas kucingmu. Karena beliau itu sering disebut sebagai ini bapaknya kucing. Ya beliau ada 60 lebih kucingnya itu. Jadi beliau termasuk Abu Hurairah. Nah, karena itu pintu-pintu masuk ke Muhammadiyah itu harus min abwabil mutafarriqah. Dari banyak pintu. Jangan pengajian melulu. Sudah pengajian melulu yang isi orang itu. Yang orang itu ngajinya itu. Karena bola-balik dia yang ngaji nggak pernah baca buku, ngajinya itu aja gitu. Sehingga karena itu berbagai komunitas tadi itu perlu kita bangun. Ketika tadi Mas Jamal bicara misalnya mengenai anak-anak muda supaya ke masjid, itu gimana caranya supaya mereka tertarik? Kalau perlu tidak harus ke masjid dulu, nggak apa-apa. Yang penting sudah di bawah koordinasi Muhammadiyah. Ke masjidnya bisa belakangan, nggak apa-apa. Naik sepeda dulu nggak apa-apa, gitu kan? Nanti sambil berhenti, sambil sarapan, kemudian diberitahu, dikenalkanlah Muhammadiyah itu seperti apa. Mungkin diajak dulu main lenong, nggak apa-apa. Misalnya lenong dulu nggak apa-apa. Lama-lama lenong. Kiai Ahmad Dahlan itu kan begitu kan? Coba kita baca sejarahnya. Kiai Ahmad Dahlan itu kan temennya itu siapa saja beliau. Yang elit, Raden Budi Utomo itu mau Muhammadiyah. Tapi yang elit, yang ada di kiri-kirian, ISDV misalnya, itu juga dirangkul Kiai Ahmad Dahlan itu. Sampai karena Kiai Ahmad Dahlan merangkul masyarakat kecil itu, yang elit ini mengancam mau keluar dari Muhammadiyah. Karena dia tidak mau nyampur sama orang miskin. Nah, ini juga kendala kita juga. Karena nggak semua orang itu siap berbaur dengan masyarakat yang beda kelas. Karena dia merasa kalau bergaul dengan mereka yang secara sosial ekonomi di bawah itu turun kelas. Padahal kalau menurut saya, kalau kita tuh orang kalangan atas bergaul dari masyarakat bawah, kita tuh makin di atas. Makin naik karena semua di bawah kita. Gitu. Tapi ada orang yang nggak siap begitu. Makanya masjid pun itu, coba kita amati. Saya kan sempat mengkritik sekarang ini ada gejala kapitalisme masjid. Mohon maaf ya, saya jelaskan dulu supaya tidak jadi fitnah. Ada masjid yang jamaahnya itu kulluhum, kalau enggak aktaruhum minal agniya. Jamaahnya itu elit semua sih, sebagian besarnya. Karena elit, maka ustadznya juga bisa menghadirkan ustadz yang elit. Ustadz yang elit. Masjidnya juga masjid elit, full AC, sound sistemnya bagus. Ceramah agamanya biasa-biasa saja. Cuma karena elit jadi dikemasnya juga elit. Karena elit, kota amalnya juga isinya elit. Kalau korban itu bisa sampai 100 dibanding korbannya itu. Tapi ada masjid yang alit. Ini masjid yang jamaahnya orang kecil-kecil rakyat biasa, khotibnya yang mau baru latihan, khotbah, gitu kan? Dan mahasiswa yang lagi praktek. Ya karena alim, masyarakat juga masyarakat alim, kota amalnya lancar.
Sampai kemarin dari Bogor itu, dari masjid mana di Bogor, kotak apanya dibutuh kotak seperti keranda begitu. Seperti keranda itu. Nah, walaupun kotak apanya keranda, kalau di sini nggak ada isinya nggak diisi. Tapi kalau yang lain kan keren, dengan pakai kris gitu kan, pakai kris. Nah, karena itu menurut saya masjid ini harus kita kembangkan menjadi masjid yang semua umat itu apapun kelas sosialnya ada di situ. Semua kelas sosial ada di situ. Ya itu kan gampang saja kan melakukannya. Kita buat masjid itu terbuka. Itu terbuka dan banyak contohnya. Banyak contohnya. Kalau masjid yang eksklusif itu ya eksklusif. Tapi bisa juga, misalnya kita bikin gerakan macam-macam, bilang di mana-mana ini, tapi kayaknya belum ada yang begitu juga. Kita bikin gerakan ke masjid itu gerakan orang-orang keren. Jamaahnya semuanya pakai jas. Jangan pakai celana atau sarung yang pada ucel gitu. Pakai sendal jepitnya juga sendal jepit yang memang kira-kira kalau diambil orang nggak nyesel. Jadi kesannya yang ke masjid itu orang miskin, orang kumal. Misalnya Pak Abu kita bikin masjid BWF DKI yang jamaah pakai jas. Kalau enggak khotibnya kita sediakan jas lah. Jangan pakai baju koko yang sebenarnya. Saya kalau khotbah di Istiqlal itu kan disediakan jubah khusus itu ya. Saya sudah pakai jas begitu harus copot ganti jubah khusus. Kalau di Muhammadiyah dibuat begitu saya kira bagus juga itu. Jubah Muhammadiyah gitu macam. Ada jubah. Iya. Kan harus wibawa khotib itu. Jangan khotbah tapi nggak wibawa, penampilan juga nggak wibawa, isi khotbahnya juga sekenanya. Apalagi kalau sudah hari-hari tertentu, itu tema tertentu, di mana-mana khotbahnya isinya sama. Saya sebelum jadi menteri kan anggota ban sekolah. Saya Jumatan di masjid Kemendikbudrismen yang di Senayan. Kemudian Jumat berikutnya saya Jumatan di masjid Dikdasmen yang di Cipete. Ternyata khotibnya sama. Isi khotbahnya itu 90% itu sama. Jangan-jangan ketika di tempat lain sama juga. Ini menjelang kalau bulan-bulan ini apa ini setelah Muharram? Safar. Itu temanya apa sebelum Safar? Ini nanti kemerdekaan. 17 Agustus. Temanya kemerdekaan. Tapi poin saya, walaupun mungkin ini dianggap sebagai sesuatu yang agak terlalu struktural, tapi dalam konteks tertentu perlu kita bekali lah khotib-khotib itu supaya tidak asal bunyi ketika khotbah. Model Malaysia itu kan di-drop pemerintah. Jadi khotib-khotib di Malaysia itu pertama harus orang yang memang punya sertifikat sebagai khotib dan khotbahnya harus yang disetujui oleh pemerintah lewat JAKIM namanya. Yang bayar pemerintah. Kan enak kan? Kan sudah nggak usah mikir bikin khotbah masih dibayar lagi. Kalau di sini nggak sudah ini khotbahnya sendiri, orang juga tinggali. Gitu. Ini mungkin dianggap struktural, terlalu struktural, tapi pada konteks tertentu menurut saya itu bagus. Karena saya sering menengarai kalau datang Jumatan di Masjid Muhammadiyah itu khotibnya itu asal temanya nggak jelas. Temanya nggak jelas, nggak menggambarkan isi dari gerakan Islam yang berkemajuan. Kalau seperti Emirat Arab malah lebih parah lagi. Emirat Arab itu tidak hanya khotbahnya semua dari pemerintah, adzan pun itu satu itu. Saya pernah datang ke Masjid Joko Widodo. Masjid Joko Widodo di Abu Dhabi, ibu kota Emirat Arab itu di pinggir itu daerah komplek diplomatik itu kantor-kantor kedutaan negara-negara sahabat Emirat Arab. Kebetulan imamnya itu mantunya pengurus Muhammadiyah Kalimantan Barat. Dia cerita,
Adanya itu semuanya streaming dari masjid Sultan itu yang putih yang mirip yang di Solo itu. Jadi semua adzan satu negara itu dari situ streaming. Nah, komatnya saja boleh masing-masing masjid. Menurut saya itu kok ya tertib ya, daripada kayak yang saya tinggal itu kan ini adzan enggak jelas, semuanya yang lain juga adzannya juga bagus banget gitu. Itu kan jelas adzannya serak, saya sampai kadang-kadang mikir, apa nggak bisa dibuat musyawarah ya? Yang adzan itu satu yang paling bagus, yang lainnya adzan di bawah. Itu saya kurang Islam jadi nggak tertarik, apalagi tidak Islam. Yang seperti ini nampaknya trivial, nampaknya itu sepele, tetapi kesan terhadap umat itu kuat. Coba Pak perhatikan di sekitar Masjidil Haram itu ada nggak masjid yang adanya di luar? Ada banyak masjid ya, tapi nggak ada yang adanya di luar. Adanya cukup yang dari Masjidil Haram, yang lainnya cukup ada di bawah. Tapi adzan itulah yang menjadi penentu, tidak hanya sekedar penanda waktu sholat, tapi juga memang ad-da'wah at-tammah, panggilan yang sempurna. Sempurna karena kalimat dari adzan itu sempurna karena adzannya sempurna. Nah, kalau adzan kemudian suaranya sudah jelek, soundnya juga jelek, resek-resek, yang tertarik siapa? Soal cita rasa begini kadang-kadang belum semua masjid Muhammadiyah mau begitu. Karena ada alasan namanya yang penting sholatnya adanya mah seperti apa. Makanya dulu-dulu orang Muhammadiyah itu kan tidak merasa bangun masjid bagus itu penting. Kalau ada masjid kok jelek itu rata-rata masjid Muhammadiyah, tapi namanya at-taqwa. Menurut saya masjid bagus itu dakwah. Masjid bagus itu dakwah. Kalau masjid jelek, ya mana dakwahnya? Saya pernah ke salah satu cabang di Tegal, Mas Jamal. Itu masjidnya full AC. Dan saya orangnya memang suka celometan. Namun gaya orang desa masjidnya AC. Emang hotel aja masih boleh AC, masjid juga boleh AC, Mas. Boleh juga prinsip dia itu. Emang beribadah itu harus identik dengan suhu, dengan sengsara. Kan orang ibadah itu nikmat, kan makan enak tidurnya. Yang ini kritik ya. Jadi kita kemudian kekurangan cara membuat masjid kita itu menarik. Karena itu daya tarik. Nah, saya cerita kampung saya, masjid yang saya bikin di kampung itu, masjid saya atas namakan ibu saya karena memang saya wakafkan ke ibu saya itu kan ragu-ragu awalnya saya tuh bikin kampung sana sini, rantingnya belum ada. Jadi ranting saya di kampung itu punya semacam ranting cabang di desa lain, tempat sekolah SD Aisyah itu saya masjid ibu saya. Saya bangun masjid tidak yang biasa, yang masjid ranting asli. Saya bantu carikan dana sana sini dari hamba-hamba Allah yang mau bersedekah itu, bikin bagus, kemudian bikin menaranya itu tinggi, bikin menaranya 27 meter. Rantingnya nanya, kenapa Mas 27? 27 derajat. Bingung, orang desa suruh bangun menara 27, bingung, udah datang ke Mu'alimin, lihat itu menara Masjid Mu'alimin yang baru itu. Akhirnya dibikin betul Pak, 27 meter itu. Sehingga kesana kemari kalau mau ke desa saya itu, yang kelihatan adalah menara Masjid Muhammadiyah. Itu dakwah itu. Menaranya saja sudah dakwah. ketika bikin masjid di SD itu, saya bilang ke adik saya yang pengurus ranting, bikin masjidnya jangan biasa, karena bawahnya masjid, atasnya perpustakaan. Ini karena di sekolah kita bikin unik, udah bikin masjid seperti itu, Boska yang di Bandung itu Pak. Akhirnya pengurus ranting ini datang ke Bandung melihat itu Boska itu, tempat teropong bintang yang dibangun oleh Boska di Lembang itu. Kita tiru tuh macam sehingga bentuk atasnya kan seperti Boska itu, tapi kita buka yang ramah lingkungan, jadi atasnya dibuka sehingga tidak perlu ada lampu karena jalan langsung dari cahaya yang masuk lewat kaca.
Menaranya kita bikin biasa, kita bikin atasnya seperti planet yang ada anting-antingnya. Para tahapan itu namanya Saturnus. Jadi kesana kemari itu menjadi unik menaranya. Kan nggak ada menara bentuknya seperti apa, kan tidak ada. Yang penting kan menara. Sehingga dari situ kemudian orang bikin konten. Orang bikin konten, saya dikirimi kontennya itu masjid-masjid unik. Masjid ranting saya di kampung itu masuk masjid unik. Karena uniknya itu. Tapi mikir juga ini jamaahnya dari mana. Awal-awal orang tua murid agak dipaksa tadi mendampingi anaknya supaya datang Sumatera. Lama-lama di situ tidak jauh ada pabrik rokok Toyorono namanya. Kita bikin dengan daya tariknya apa? Jumat Berkah. Udah daya tariknya Jumat Berkah. Awalnya 40, 50, sekarang 150 kurang. Soal dia datang hanya untuk makan nggak apa-apa. Yang penting sudah menerangkan khutbah menurut manhaj Muhammadiyah. Tapi menunya harus menu yang bagus. Ya minimal sama dengan MBG lah. Kita bikin kalau Pak Prabowo punya program bagus MBG. Jangan lupa MBG itu yang paling banyak setelah polisi itu Muhammadiyah. Dan MBG Muhammadiyah itu zero case. Nggak ada kasus, semuanya terbaik. Jadi contoh MBG terbaik itu Muhammadiyah. Saya kira yang nyinyir itu belum tentu tahu manfaatnya. Yang tahu manfaatnya itu contoh balik lagi ranting saya itu bikin awal mas. Jadi Geraha Pemuda bentuknya seperti gereja itu sekarang kita rubah jadi MBG. Dalam waktu 1 tahun sudah menghimpun dana 1 miliar. Ya kalau sehari 6 juta kali sekian kan 3 perkalian itu sudah pasti dapat. Dapat kan Pak? Berapa untuk berapa? Punya dua. Berapa per bulan dapatnya Pak? Sama. Iya Mas. Itu di ranting saya itu, yang relawan-relawan itu kita bina Mas, ngaji setiap pekan itu harus ngaji di ranting. Kalau enggak kita keluarkan. Kan enak, karena kan relawan, jadi dia nggak bisa juga rela dikeluarkan. Jadi itu strategi sekali untuk dakwah. Nah kita tuh seringkali terbawa arus oleh kelompok yang terlalu kritis karena tidak berpikir strategis. Korban medsos betul. Itulah kenapa dulu Kiai Haji Hisham itu kan berani mau menerima bantuan dari pemerintah Belanda untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pertimbangannya bukan karena pragmatis, tapi supaya sekolah Muhammadiyah tidak dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah Belanda. Tapi kritiknya juga luar biasa. Muhammadiyah kok terima bantuan dari penjajah dan sebagainya. Sampai kelompok muda itu ngeritik Kiai Hisham itu. Tapi setelah itu, masa Kiai Hisham itu, perkembangan sekolah Muhammadiyah yang paling pesat itu masa Kiai Hisham itu. Jadi mau menerima bantuan pemerintah Belanda itu bukan alasan ekonomi, tapi alasan keberlangsungan sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya tidak dianggap sekolah liar. Tapi soal ordonansi guru itu Muhammadiyah melawan habis-habisan itu. Itu yang ditulis oleh Alfian di bukunya Muhammadiyah itu. Alfian kader Muhammadiyah dari Sumatera Barat. Tadi tentang itu. Sampai saking bingungnya pemerintah Belanda itu, aturan ordonansi ini berlaku untuk semua kecuali Muhammadiyah. Saking nggak kuatnya Belanda melawan Muhammadiyah. Jadi kalau sekarang kita menerima MBG itu sampai saya nulis dulu MBG dalam perspektif Islam dan pendidikan. Nah, serahkan Pak Prabowo. Bagus Pak Menteri. Itu. Makanya sekarang kan yang ngantri banyak kan. Al-Mutaakhirin ini banyak sekarang. Tapi Al-Mutaqaddimin sesudah tidak itu mati. Bapak dapat berapa untuk dakwah dari MBG? Gagah ya Pak ya. Gagah itu nggak perlu sampai tengah malam aja malam.
Dan pendekatan-pendekatan seperti ini itu harus kita bangun di bawah supaya ranting itu tidak semuanya sama gayanya. Corak rantingnya tidak selalu sama. Tetapi ada fenomena menarik lagi sekarang apa? Banyak elit yang mau turun ke ranting. Ya, saya Pak Din bikin ranting Pondok Labu. Mas Hajrianto baru saja bikin ranting Pejaten. Nanti siapa lagi Pak? Mas Bunyamin. Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian, nama Muhammad itu sudah bagus-bagusnya sekarang. Persepsi publik terhadap Muhammad itu sudah bagus-bagusnya. Itu survei Kompas itu menunjukkan itu. Dan Kompas itu kalau bikin survei itu kan setengah investigatif. Tapi ketika sampai kepada Muhammadiyah, bagus semua. KHGT itu kalender hijriah global tunggal. Sebagian orang Muhammadiyah kan nggak mau ikut. Karena merasa tokoh juga nggak mau sama dengan Muhammadiyah. Tapi ketika itu dijelaskan ke publik, apa alasannya, bagaimana dengan pendekatan bayar hiburan Irfan itu, yang login ke Muhammadiyah itu makin banyak. Poinnya apa? Jangan takut menunjukkan identitas kemuhammadiyahan kita. Karena itu kalau menurut saya, ketika sudah potong pajak itu mesti banyak. Kalau sudah potong pajak itu mesti banyak. Tetapi saya konsisten. Saya ingat sholat Id pertama ranting Pondok Cabe itu dia ada perumahan dekatnya Pondok apa itu situ tuh ada satu kapling yang belum dibangun. Di situ kita pakai, jamaahnya berapa kita nggak tahu. Saya khutbah masih gerimis-gerimis, saya paksa demi ikhtikot, demi keyakinan. Sholat Id berikutnya di jalan karena tanah yang itu dibangun rumah, hilang. Tapi nggak jauh dari situ, runtuh jalan Pak itu. Jalan Pondok Cabe itu kita tutup, tapi kita bikin tulisan akan ada sholat Id begini, kita bikin tulisan, kita bikin syiar di situ. Depannya persis ketua RT, khawatir ketua RT-nya nentang, malah dia seneng. Alhamdulillah saya nggak usah jauh-jauh, sudah buka pintu sudah sholat Id. Jadi ada kelompok-kelompok yang sebenarnya dia itu rasional dalam beragama. Kita pasang di mana-mana. Ada satu yang login, seorang profesor, dosen putih, nyari tempatnya di mana. Alhamdulillah gara-gara sholat di lapangan yang di jalan itu masuk anggota seorang profesor. Coba kalau sembunyi-sembunyi nggak berani menunjukkan. Jadi Mas Jamin kan tahu sekarang kita pakai lapangan udara itu, lapangan terbang itu. Nah, kalau nggak di Rohama kalau sama ini Rohama ini yang Wangka ini tolong dipikirkan betul. 100% Muhammadiyah. Ini saya bilang sebagai Sekum PP ya. Jadi kalau sama itu perlu dipikirkan lagi bro. iya. Jadi kalau sama itu di lapangan, kalau beda kita di rumah. Ternyata yang login itu banyak. Karena itu maka apa? Harus militansi itu kita bangun. Tunjukkan keyakinan kita, tapi juga tunjukkan keunggulan kita, tapi jangan eksklusif dengan masyarakat yang lain. Itulah menurut saya perlu pembinaan ranting. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah walaupun anggotanya tidak tambah, tidak ada pengganggu, sudah enak itu. Saya mohon maaf ini agak cerita nostalgia nggak apa-apa. Ketika saya bikin ranting tempat saya itu ranting terakhir di cabang Pamulang. Jadi semua desa di Pamulang sudah ada rantingnya, kecuali tempat tinggal saya itu Majamal. Saya mau pelantikan bikin di lapangan sebelah saya itu, saya jadi mulai bikin Muhammadiyah itu mulai dari bikin lapangan bulu tangkis. Saya masuk dari lapangan bulu tangkis itu, orang mulai kenal, ngobrol, oh Pak Haji main bulu tangkis. Udah saya yakin ini kayaknya bakal ada anggota ya. Jadi mulainya dari bikin lapangan bulu tangkis, nggak bikin masjid, nggak bikin musola, juga ada lapangan bulu tangkis saya mulai. Dari situ kemudian udah yakin dibentuk ketemu bentuk ranting, bikin pelantikan agak ramai gitu. Saya putarkan film juga Pak Bunyamin, putarkan film. Rupanya ada bikin gerakan, malam mau pelantikan ranting, pagi ada tanda tangan ke rumah, tanda tangan dari beberapa warga itu ada RT ada berapa itu datang ke rumah.
minta supaya pelantikannya dibatalkan. Ya keluarlah jiwa saya pemuda Muhammadiyah. Saya bilang kepada yang datang itu, Muhammadiyah ini organisasi yang sah. Kalau yang ada yang menggagalkan pelantikan nanti malam, saya catat nama-namanya. Saya cuma bilang gitu aja. Saya cuma bilang saya catat nama-namanya. Tetap pelantikan kan. Warga sekitar gak ada yang datang, ditakut-takuti itu. Sampai Pak Muniri itu, ketua cabang waktu itu, sujud syukur di podium sebelum melantik itu karena selama tidak pernah bisa berdiri di situ. Dimulailah dari lapangan bulu tangkis, pelantikan, dibuat ikut saya putarkan film Majapahit, nggak ada yang nonton. Padahal orang Betawi kan suka nonton film-film layar lebar, tapi nggak ada yang nonton kan ditakut-takut. Nggak apa-apa, yang penting sudah pelantik. Allah membantu kita, hari raya Idul Adha itu beda itu macam-macam. Selain sholat pertama itu di lapangan, kemudian nyembelihnya kan duluan. Kalau sudah ada dulu, nyembelihnya duluan kita dapat agak banyak. Warga datang, bawa parang masing-masing. Wah, alhamdulillah sudah datang. Rupanya begitu bawa parang itu, ambil dagingnya bawa pulang masing-masing. Jadi nggak apa-apa juga, ini kan nggak tahu kultur. Tapi paling tidak mereka sudah tidak anti kepada persyaratan. Ramadan kita bagi santunan terus dari Pak JK dari mana-mana kita bantu. Masuknya pintu sosial. Yang penolaknya itu, anaknya saya pulangkan di UMJ. Mohon maaf karena saya biaya UMJ dari mulainya ke UMJ ya Pak. Saya biayai, saya pulangkan di UMJ sampai lulus, karena nggak ada yang ganggu. Jadi maksud saya apa? Militansi tetap kita jaga. Menjadi rukun itu tidak berarti kita semuanya harus sama, tapi bisa menerima perbedaan-perbedaan. Itu yang dibangun. Bisa menerima perbedaan, bukan menyamakan yang berbeda. Kan waktu kemarin sholat idnya beda, itu kan ada yang takut ketika mengundang saya khutbah di Kudus. Kan saya kalau Idul selalu pulang kampung, karena ada ibu dan saya sudah di kampung sebelum takbir berkumandang. Saya konservatif lah soal itu. Yang undang takut. Ini kalau beda pemerintah, Mas Putih berani apa enggak? Saya berani aja. Karena satu menteri-menteri yang sama dengan saya juga banyak. Karena 2 hari menjelang raya kan saya masih ada rapat kabinet. Rupanya sebelum saya datang itu menteri-menteri pada diskusi soal nanti sholatnya mana gitu. Begitu saya datang, saya ikut Muhammadiyah aja. Logis, masuk akal. Kita masing-masing menteri itu. Saya diam aja. Karena sosialisasi ke kita yang masif itu. Masuk akal, jadi banyak kelompok yang mes kan, floating mes. Masa mengambang itu kan banyak. Ya dia tidak ikut organisasi ini itu. Kemudian begitu mendengar Muhammadiyah, kemudian itu masuk akal, bisa diterima, itu yang login ke Muhammadiyah ini. Duluan lagi. Ya, biasanya kalau duluan memang ininya pertamanya agak banyak karena ada korelasi antara jumlah jamaah. Tapi poinnya bukan soal kota amalnya, poinnya soal itikad, soal keyakinan. Kemudian yang berikutnya setelah itu kan ya ternyata makin banyak, termasuk kalau rapat kabinet ini cerita ya, canda aja ini cerita. Atau saja kami itu rapat kabinet sampai menjelang maghrib baru mulai rapat. Pak Presiden nanya, ini gimana ini? Sholatnya gimana, sudah mau maghrib ini? Saya bilang lanjut Pak Presiden. Boleh ya, boleh Pak, sholatnya boleh dijamak. Oh Muhammadiyah boleh jamak, boleh Pak. Kalau NU gimana? NU ikut Muhammadiyah Pak. Tapi beberapa menteri itu pada saat itu ikut. Kan setelah itu kemudian nanya saya, Mas, kan bukan teman lama udah lama. Mas emang boleh ya rapat kabinet itu sholatnya dijamak? Boleh, kan kita tidak bepergian. Lah bepergian aja boleh, apalagi ini rapat ngurus negara. Ngurus negara lebih penting daripada bepergian. Nggak usah pakai jalan, pakai itu aja ya. Kalau ini anggota kabinet merah putih yang beragama Islam yang menjalankan sholat itu langsung dari rapat kabinet jam 2 itu sudah langsung jamak. Nggak ada yang pura-pura izin ke toilet terus sholat itu nggak ada lagi. Jadi rupanya sudah berlaku itu bahwa ngurus negara lebih penting daripada bepergian. Bepergian aja boleh jamak, apalagi rapat ngurus negara. Saya nggak tahu fikihnya ini gimana.
Istihad saya karena menurut saya begini, kebolehan menjamak mengkosor itu bukan cara, tapi masyakoh, tingkat kesulitan. Beda dengan kosor. Karena jamak yang tamam, jamak yang kamil, yang 4 kalau dua, bukan dua. Dan dalilnya kan kuat kan Pak. Itu tak jelaskan dulu kepada Pak Kapolri sebelum Pak Sigit. Yang orang Makassar itu Pak. Oh iya. Situ Pak Kapolri yang sebelum yang Makassar itu yang siapa Pak? Idam ya itu kan. Saya jelaskan tarjih Muhammadiyah soal sholat itu. Nah, kemudian saya jelaskan, ini cocok ini untuk polisi ini. Cocok ini untuk polisi. Kalau polisi ngatur jalan, kemudian karena aturan waktu itu ditinggal sholat balik lagi, ya tambah kacau jalan. Jadi kata beliau, cocok ini untuk polisi gitu. Wah, kagak Muhammadiyah ini. Kan itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih, hanya tidak masyhur. Jadi hadis ahad, tapi sahih gitu. Nah begitu nih kita sampaikan, penggemarnya banyak, terutama Jakarta, Banten itu cocok dengan hadis ini. Nah maksud saya Bapak Ibu sekalian, jangan takut menyosialisasikan paham agama Muhammadiyah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Mohon maaf ini kalau kameranya live ya. Nanti bagian ini dipotong. Sekarang masjid di Dasman kan adanya sekali. Sebelum saya 2 kali, masa Pak Muhajir pun masih 2 kali. Begitu saya jadi menteri, saya adanya 1 kali. Akhirnya saya ganti. Imamnya saya buat imam tetap, anak IMM tetap. Karena sebelumnya imamnya ganti setiap Jumat, setiap imam nyamoni. Sekarang saya gaji tetap imam itu, tapi tetap orangnya anak IMM. Kemudian sebelumnya dikir kenceng-kenceng itu. Saya bilang, gak usah dikir kenceng-kenceng. Kenapa? Bukan saya bilang karena Nabi tidak melakukan, ganggu yang sholat yang lain. Saya nggak pakai karena Nabi tidak melakukan, itu kan panjang nanti soalnya kan. Ya sudah, ganggu yang lain. Sekarang dikirnya nggak ada kenceng-kenceng. Tapi karena di beduknya, tak biarkan beduknya. Kalau mau sebelum adzan pukul dulu beduknya nggak apa-apa. Nggak ada hubungan beduk dengan sholat. Pukul aja mau beduk sepanjang ayat terus. Masuk lagi pukul beduk, dung, khotib ke mimbar, baru adanya sekali. Jadi kalau sedang jadi pimpinan, jangan takut menunjukkan identitasnya. Karena jadi pimpinan itu efektif. Jadi sekarang satpam di kementerian sudah pada mungkin ke Muhammadiyah. Bukan karena saya takut-takuti, saya menyapa mereka, saya salami mereka, ada masalah apa saya bantu mereka ala kadarnya. Itu pendekatannya begitu. Jangan kemudian malah sok nasionalis terus nggak mau menunjukkan bahwa kita Muhammadiyah. Itu menurut saya namanya itu mukhlis. Mukhlis itu Muhammadiyah lihat situasi. Ada mukhlis Muhammadiyah lihat situasi. Situasinya aman di Muhammadiyah, nggak aman dia pindah. Jangan begitu, sudah konsisten aja, nggak apa-apa. Kalau kita tuh berkualitas, kita tuh baik, insya Allah kita selamat. Supermarket. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang saya sampaikan. Temanya apa enggak jelas. Nanti Profesor Bapak pakai tema. Tapi intinya itu tadi. Ideologi kita buat mereka anggota kita ini yakin bahwa Muhammadiyah adalah paham agama yang benar menurut keyakinan kita. Kita tunjukkan bahwa kita Muhammadiyah. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Jangan jadi Muhammadiyah mukhlis itu. Muhammadiyah situasi. Aman ikut, nggak aman nggak.
masih di aman usaha, Muhammadiyah begitu keluar pindah, masih masuk struktur Muhammadiyah, nggak masuk struktur pindah. Rombongan Hidayatullah, DPP Hidayatullah datang ke kantor. Kita mereka ini pernah sekolah Muhammadiyah, begini. Saya bilang ini yang membuat Muhammadiyah anggotanya makin habis. Gak nyangka mereka nggak marah karena saya belum sadar juga. Kan pendiri Hidayatullah juga dulu kan Muhammadiyah. Pendiri MTA itu juga dulunya pemuda Muhammadiyah itu Ustaz Almarhum Al-Masukin. Jadi ya ini karena mungkin ada beberapa hal yang gestur kita ini kurang terbina dengan baik. Tapi ekosistem antara amal usaha, pimpinan persyarikatan dan gerakan antar majelis ini juga harus kita kembangkan bersama-sama. Tidak bolehlah kita ini ekosektoral, ada mata amal usaha, ada mata ini nggak boleh, makanya semuanya satu kesatuan, harus ba'duhum awliya'u ba'd, satu dan yang lain saling membawa. Dan karena itu ya memang intinya ada di ranting itu. Karena itu saya baru sadar tak jabat tadi pohonnya pohon durian, saya baru sadar itu. Ya, baru tahu saya pohon filosofinya bagus. Durian ini saya kira buah yang paling unik, karena setiap daerah itu rasanya beda. Betul, durian itu aduh. Dan enaknya kalau dimakan Betul. Nggak dibayangkan. Tiap daerah itu rasanya beda-beda. Ini buah yang paling jujur, nggak pernah menyembunyikan baunya itu. Ini zaman zaman itu baru kan, itu kan tafsir saja dari Thayyibah. ada si sana kaki kiri pun mereka itu. Ketika sampai itu langsung semua. Kemudian Muhammadiyah tidak ada. Tapi Eropa dalam waktu singkat, apakah Bapak KNU sudah ulama-ulama semua, dia baca kitab ini ternyata tidak ada. Kemudian sahabat Imam Muhammadiyah dijelasan, ternyata berbaik, akhirnya jadi Muhammadiyah semua. Alhamdulillah. Gimana itu? Itu caranya ya. Jadi ada trik bagaimana meyakinkan. Ya. Nah ini contoh bagus ini. Saya kira begitu ya. Mau ada tanya jawab?